Networking. Very, very powerful. Waktu lagi nge-MC itu Anda berdiri di hadapan audiens, betul. Anda di-hire oleh klien, betul. Bisa klien corporate langsung, bisa pihak ketiga, bahkan nggak tahu apa-apa, tiba-tiba rekomendasiin Anda, nggak ikut hadir pada saat acara, bisa IO atau WO. Bagi saya, potensial klien saya adalah everyone who come to the event, who join the event. Setiap orang yang hadir di tempat itu, menyaksikan performance saya di atas panggung adalah potensial market saya. Mereka bisa jadi detik itu juga akan minta kontak saya. Mereka bisa jadi menunggu beberapa waktu lalu bertanya kepada rekanan, tahu gak sih MC yang acara itu bagus banget. Mereka bahkan bisa jadi gak tahu sama sekali, suatu ketika ketemu, kok familiar ya, pernah ketemu di mana ya. Sampai saya mau cerita, saya mengawali karir MC profesional dan dibayar cukup besar itu 2011. Waktu itu ada acara di mall, Atrium yang saya pandu, sekali kontrak 19 hari event. Saya nge-MC di Atrium Mall yang sama, dalam 1 tahun bisa 5 event, 19 hari, 10 hari, 15 hari, tergantung penyelenggara mau bikin berapa lama. Sekitar 3-4 tahun berturut-turut. Suatu ketika saya sudah di tahun ketiga atau keempat nge-MC di tempat yang sama itu untuk acara serupa, International Live Show, jadi ada bintang atau karakter dunia yang muncul di situ sebagai bintang tamu, disampaikan dalam bahasa Inggris dan saya harus memandu secara bilingual. Dan yang menarik adalah suatu ketika seorang tamu, parents, orang tua dari anak datengin saya di belakang panggung. Hei Kak, saya memperkenalkan diri sebagai Kak Putri karena segmennya adalah keluarga, anak-anak dan orang tuanya. Kak, dulu waktu pertama kali lihat kamu, saya kira Kak Putri itu guru TK. Karena pembawaanku tuh cocok banget buat ngeladenin anak-anak. Jadi katanya telaten dan sabar, padahal aslinya enggak, percayalah, tanya suami saya. Tapi karena profesional di atas panggung ya harus bersikap sebagaimana seharusnya. Waktu itu make upmu, aduh cuman pakai bedak, blush on, bulu matanya mengsle, rambutnya cuman disisir biasa, aduh biasa banget. Tapi bawainnya bagus karena telaten dan sabar ngadepin anak-anak. 2011. 3-4 tahun kemudian dia bilang, kamu sekarang udah kayak MC profesional yang bayarannya jutaan rupiah. Emang Bu, bayarannya jutaan dalam hati tapi kan. Tapi seseorang yang bahkan tidak pernah terpikir untuk hire Anda, melihat progres Anda, mengikuti progres Anda, dan menyampaikan itu secara langsung kepada Anda. Bagi saya itu apresiasi yang nilainya luar biasa besar. Seseorang meluangkan waktu, melangkahkan kaki ke backstage, menyapa saya dan bilang dia mengikuti karir saya sejak awal saya nge-MC di tempat yang sama sampai dengan hari itu. Bagi saya itu kehormatan luar biasa karena nggak banyak orang yang bersedia melakukan itu. Dan kalau orang sampai bersedia melakukan itu, karena orang itu apresiatif terhadap apa yang sudah kita kerjakan. Dan apresiasi itu nilainya nggak melulu rupiah teman-teman. Bisa dalam bentuk apresiasi pujian, secara langsung kepada kita, atau melalui orang lain, MC-nya bagus ya. Jadi networking dari panggung ke panggung, teman-teman percaya ya bahwa setiap pintu yang terbuka itu akan mengantar kita kepada banyak pintu lain. Kita bicara soal rezeki. Ibarat pohon yang batangnya sangat besar, yang ketika dia tumbuh dia akan punya cabang dan dahan, dan kita berhak memilih mau bersandar di cabang yang mana dan menuju ke dahan yang mana. Seperti itu juga rezeki. Ketika kali pertama saya memulai karir 0 rupiah 7 tahun, saya tidak dibayar. Sekolah ke sekolah, kampus ke kampus, kampung ke kampung. MC kampungan, antar kampung maksudnya. Bawain acara kampung dan saya yakin teman-teman sebagian diantaranya mengalami itu. 7 tahun gak dibayar. Kalau waktu itu saya berhenti, saya menganggap nge-MC susah payah, tenggorokan serak, belum lagi kalau pas puasa nge-MC, gak dibayar, buat apa? Di tahun ke-7 saya berhenti, saya gak mungkin hari ini ketemu teman-teman. Sebagai fasilitator berdasar pengalaman MC saya.
Tahun ke-8 setelah perjalanan proses belajar yang sangat panjang dari panggung ke panggung, kali pertama saya dapat penawaran Rp100.000. Nge-MC dari jam, teman-teman sebagian sudah tahu, 10 pagi sampai 10 malam. Rp100.000 standby di mall. Mulai dari mall buka, kita standby sebelum mall buka, sampai selesai acara, mall tutup, kita paling terakhir keluar bareng sama karyawan yang kerja di store-store yang ada di mall. Rp100.000. Bagi saya sangat besar karena sebelumnya bensin aja saya bondo dewe. Dan waktu itu bensin terganti dengan angka Rp100.000 plus dapat makan selama acara pagi, siang, sore. 100.000, 250.000, 500.000, 750.000, 1 juta, 1,5 sampai terakhir pernah saya nge-MC cuma 2 jam dibayar Rp10 juta. Saya nggak tahu tuh kliennya hilaf kayaknya. Dan gara-gara pekerjaan itu, setelah angka terakhir yang saya terima, tepat 1 tahun sebelum pandemi, ada klien tanya ke saya, Mbak Putri rate card-nya berapa? Rp10 juta. Karena ada klien terakhir yang bayar saya 10 juta dan gak pakai nawar. Iya kan? Boleh gak sih saya bilang gitu? Walaupun sebelum-sebelumnya terimanya 5 juta, 7 juta. Tapi sekali lagi, ini soal proses. Dan apakah itu artinya saya gak mau nerima kerjaan di bawah itu? Oh, jangan sedih. Sampai dengan hari ini, bahkan saya bersedia fully support di angka berapapun, selama saya nyaman dengan pekerjaannya, sesuai dengan value yang saya pegang teguh, dan saya belajar di situ. Ada beberapa tipe pekerjaan yang Anda dapat karena duitnya, Anda dapat karena ilmunya, dan Anda kejar karena jaringannya. Beberapa event, betul yang hadir VVIP, very very important person. Dan di kelas kami, MC yang mungkin pernah dibayar puluhan juta rupiah, itu rate-nya mungkin hanya, let's say, 750.000, 1 juta rupiah. But the prestige is so big. Yang hadir very very important person. Benar-benar gede banget. Bisa RI1, bisa kementerian, bisa kepala badan apa yang levelnya nasional. Dan angka menjadi nomor sekian karena dapat panggung dan kesempatan untuk belajar. Tapi ada tipe event yang kerjaannya benar-benar, sorry to say, nyantai banget, opening, senyum-senyum, selamat pagi, selamat datang dalam acara, terima kasih sudah hadir hari ini. Kita berikan tepuk tangan untuk, udah setelah itu performernya tampil, entah itu stand up comedian, entah itu band, entah itu bintang tamu, siapapun, anyone can be, setelah itu selesai. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu malam hari ini. Sekali lagi kami haturkan mewakili panitia, mohon maaf apabila selama berlangsungnya acara ada kekurangan. Selamat malam dan sampai jumpa. 10 juta ada. Tapi sekali lagi, ini bukan soal duit kan? Ini soal proses. Gitu. Jadi hari ini kita akan berproses bersama, mulai dari anak tangga berapapun, kita optimis bareng.